Masya Allah. Jazakallahu khairan. Spesial. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan tafsir Qisar al-Mufassal pada surat Al-Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, ay anzalal Qur'an, menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan Al-Qur'an. Maka di sini ada pelajaran tentang pemuliaan Al-Qur'an dari dua tempat. Yang pertama, bahwasannya kemuliaan Al-Qur'an terjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan turunnya langsung dari sisinya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran turunnya langsung dari sisinya. Bagaimana Allah mengatakan, anzalnahu. Kami turunkan dia, Al-Quran. Bentuk kemuliaan Al-Quran yang kedua, Allah mengatakan, fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Bahwasannya bentuk pemuliaan Al-Quran, Allah menurunkannya pada malam yang paling mulia dalam bilangan 1 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam yang paling mulia dalam bilangan 1 tahun. Dan itu adalah Lailatul Qadar. Kemudian, bahwasannya metode penurunan Al-Quran di dalam ayat ini tidak sedang menjelaskan turun kepada Nabi Muhammad. Di dalam ayat ini tidak sedang menjelaskan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Jelas? Maka metode penurunan Al-Quran terbagi dua. Maka metode penurunan Al-Quran terbagi dua. Yang pertama, kitabatan, secara penulisan. Yang pertama, kitabatan, secara penulisan. Yang kedua, takalluman, secara pembicaraan. Yang kedua, takalluman, secara pembicaraan. Apa beda di antara keduanya? Yang pertama, kitabatan, secara penulisan, turunnya minas sama'i ilas sama. Turunnya dari langit menuju langit. Langit yang dimaksud, yang pertama adalah Lauhil Mahfuz. Di atas langit ketujuh adalah Lauhil Mahfuz. Lembaran yang terjaga. Mi'ilas sama, langit yang kedua diturunkan yaitu langit dunia. Ilas sama, langit yang diturunkan tujuannya adalah langit dunia. Sedangkan yang kedua, takalluman, sedangkan yang kedua,
takalluman atau pembicaraan minas sama'i ilal ardi. Minas sama'i ilal ardi. Dari langit ke bumi. Dari langit, yaitu yang dimaksud adalah dari langit pertama dunia ke bumi, yang dimaksudkan adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan berikutnya, kitabatan secara penulisan turunnya jumlatan wahidatan, utuh 30 juz. Perbedaan berikutnya, kitabatan yang pertama adalah turunnya Al-Qur'an utuh 30 juz, tidak berangsur-angsur. Satu kali turun. Sedangkan yang kedua, takalluman turunnya berangsur-angsur. Sedangkan yang kedua, takalluman turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang disebabkan dengan turunnya ayat tersebut. Sesuai dengan kejadian yang disebabkan oleh turunnya ayat tersebut atau terkenal dengan asbabun nuzul. Itu bedanya metode penurunan Al-Quran, dan dua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Sedangkan surat Al-Qadar berarti menjelaskan yang mana? Satu atau dua? Yang ke satu. Menjelaskan yang pertama, kitabatan secara utuh, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ya, secara utuh di malam Lailatul Qadar. Adapun persepsi sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar hanya diperingati saja setiap tahunnya, tidak ada keutamaannya. Keutamaan Lailatul Qadar hanya terjadi pada pertama ketika Al-Quran diturunkan. Persepsi seperti ini batil. Persepsi seperti ini adalah batil, keliru. Dari mana? Bantahan yang pertama, bahwasannya redaksi ayat ini bukanlah syarat. Redaksi susunan ayat ini adalah bukan syarat. Contoh syarat, ketika saya mengatakan barang siapa yang masuk pertama kali di masjid, maka dia akan mendapatkan hadiah. Maka proses mendapatkan hadiah, syaratnya adalah masuk pertama kali di masjid. Ini namanya bentuk syarat. Jumlah atau kalimat syarat, jika saya mau ubah kalimat syarat, maka saya katakan tidaklah Al-Quran, tidaklah malam Lailatul Qadar terjadi kecuali jika Allah menurunkan Al-Quran. Itu baru kalimat syarat. Tetapi ini bukan syarat, ini adalah khabar. Ini adalah kabar. Ya, Allah mengabarkan kepada kita Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Tidak ada syarat. Tidak ada hubungannya kemuliaan malam Lailatul Qadar, ya, yang berikutnya dan berikutnya, walaupun tidak turun Al-Quran di sana. Jelas, karena kalimatnya bukan syarat, tetapi hanyalah kabar bahwasanya Al-Quran diturunkan, dipilihkan oleh Allah pada malam yang mulia. Bisa dipahami di sini? Nah, sehingga batillah pernyataan tersebut. Bantahan yang kedua, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari Lailatul Qadar, mencari kemuliaan Lailatul Qadar bukan hanya pada satu tahun saja, tetapi setiap bulan Ramadan beliau selalu beriktikaf, sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyrul awakhir syadda mi'zarah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Bahkan di sebuah riwayat,
beliau sempat beriktikaf selama 20 hari. Ini menunjukkan apa? Beliau mencari malam Lailatul Qadar setiap tahunnya, menunjukkan ada kemuliaannya, bukan hanya diperingati. Kemudian ayat yang kedua, Wasil, qala al-musannifu Naam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Ini adalah bentuk pertanyaan yang tujuannya untuk mengagungkan. Ini adalah pertanyaan yang tujuannya untuk mengagungkan. Sedangkan yang memberikan berita akan keagungan malam Lailatul Qadar tersebut adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berita kemuliaan berasal dari makhluknya, itu sudah cukup membuat kita meyakini akan kemuliaan hal tersebut, apalagi jika sang pemberi kabar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menunjukkan akan kebesaran dari malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, nah, ini adalah bukti bahwasanya Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan metode yang kedua, yaitu takalluman. Ini adalah berangsur-angsur. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan di sini, unzilal Qur'an jumlatan ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Diturunkan Al-Qur'an secara utuh, jumlatan maksudnya utuh 30 juz fi sama'id dunya, di mana di langit dunia, bukan kepada Nabi Muhammad. Fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Tsumma, kemudian unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad dari mana? Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad selama 20 tahun. Maka beliau menyebutkan ayat Al-Qur'an, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ayat ini menunjukkan bahwasannya setiap turunnya Al-Qur'an ada sebabnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap turunnya Al-Qur'an dari langit dunia ke Nabi Muhammad ada sebabnya. Terjemahan dari ayat ini adalah, tidaklah mereka datang kepadamu wahai Muhammad dengan membawa syubhat atau dengan membawa penyimpangan, illa ji'naka bil haqq, kecuali kami juga datangkan kepadamu kebenarannya. Wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik tafsir. Maksudnya adalah sebaik-baik jawaban, sebaik-baik bantahan. Kemudian beliau menyebutkan ayat Al-Qur'an, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Dan Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an, faraqnahu, kami putus-putus, maksudnya kami klasifikasikan, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau bisa membacakan perlahan demi perlahan kepada manusia, ala muktsin, dalam jumlah yang panjang, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia secara berangsur-angsur. Maka di sini kita bisa kesimpulkan bahwasanya metode penurunan Al-Qur'an ada dua, seperti yang dijelaskan tadi. Nah,
بشرفها Nah, kemudian penulis mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar adalah Lailatun Mubarakah, adalah malam yang penuh barakah di malam-malam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Itu maksudnya adalah Lailatul Qadar. Kemudian ayat berikutnya mengatakan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di dalam malam tersebut kami tetapkan takdir bagi manusia dalam bilangan 1 tahun ke depan. Ya. Kemudian penulis mengatakan di sini summiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadar. Mengapa? Pertama adalah li syarafiha, karena kemuliaan malam tersebut. Lailatun, malam. Al-Qadar adalah takdir. Ya. Al-Qadar adalah takdir. Maka disandingkan malam kemuliaan tersebut dengan salah satu rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuliskan takdir bagi manusia, karena rububiyah Allah di dalam menuliskan takdir adalah pekerjaan yang sangat hebat, yang sangat besar. Saya sering sebutkan analoginya, kalau barangkali ada seorang pimpinan dititipin 10 orang, diperintahkan untuk membuat job, tugas bagi 10 orang tersebut, plus dengan meneliti setiap seluk-beluknya sesuai dengan jam kerjanya. Bagaimana jadinya? Berat atau ringan? 10 orang kita perhatikan 10 jam 8 sampai jam 4 sore plus dengan jobnya, tidak boleh lengah. Pimpinan tidak boleh lengah. Berat atau ringan? Itu kalau 10 orang. Kalau 100, ya Allah Subhanahu wa taala berapa yang ditulis? Kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap makhluk diciptakan, ya, kami lengkapi dengan takdirnya. Bukan hanya manusia, berapa miliar dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman nanti. Bukan hanya demikian, setiap hewan, baik yang terkecil, sudah ada takdirnya. Ya, maka jadi pahamlah kita sekarang bagaimana kebesaran dan kemampuan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Dia maha mampu. Atas sifat Allah Subhanahu wa taala al-qadir adalah al-qudrah, maha mampu. Puasa. Qala al-musannifu, halaman 44 ya. Muddatiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keutamaan malam tersebut pada ayat berikutnya dengan firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lafaz khairun, lebih baik, di situ terkandung dua hal. Lafaz khairun, lebih baik, itu ada dua hal yang dimaksud lebih baik. Yang pertama adalah kebaikan satu malam Lailatul Qadar. Kebaikan satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.
yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sedangkan konversi ke tahun 1000 bulan itu adalah 83,4 tahun. Betul? Siapa yang sanggup beribadah 83,4 tahun penuh? Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqallu ma yujawizu dzalik." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati dari itu. 100 tahun pun tidak bisa penuh dinilai usianya diisi ibadah. Dikurangi masa baligh, dikurangi tidur, dikurangi apa lagi? Ngabuburit, dikurangi apa lagi? Mancing, ya, dan lain sebagainya. Tidak penuh 100 tahun. Sedangkan orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dinilai 83,4 tahun beribadah penuh tanpa dikurangi sedikit pun. Itu jika dia mendapatkan 1 Lailatul Qadar. Jika 2, jika 5, jika 10. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di antara keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, Allah menciptakan amalan-amalan yang lipat gandanya luar biasa. Karena usia umat-umat terdahulu panjang. Sementara Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa yang masuk surga duluan adalah umatnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya Allah berbuat adil, menciptakan atau mengadakan waktu-waktu yang berlipat ganda pahalanya supaya kita bisa melampaui batas atau melewati dari usia-usia mereka. Jelas ya? Disebutkan dari Mujahid di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya dahulu ada seorang Bani Israel, kana rajulun min Bani Israel. Dulu ada seseorang dari Bani Israel. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaqumu lailahu hatta yusbih. Orang ini selalu sholat malam sampai pagi hari. Ya, selalu sholat malam sampai pagi. Wa fin nahar, dan di siang harinya yujahidul adu. Orang ini berjihad melawan musuh. Wa kana fa'ala dzalika ila 1000 syahr. Dan orang ini melakukan hal tersebut, yaitu sholat malam dan paginya berjihad sampai 1000 bulan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadri khairun min 1000 syahr. Beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalannya orang tersebut. Ya. Ini kenapa kita mengenal Lailatul Qadar dari nilainya. Orang kalau nggak tahu nilai sesuatu, dia meremehkan. Betul atau tidak? Contoh, anak kecil usia 2 tahun, ada kabel telanjang, ada aliran listriknya, usia 2 tahun dia. Kira-kira bagaimana? Mendekat atau menjauh? Kenapa? Dia tidak tahu itu adalah bahaya, tidak tahu nilainya. Atau sebaliknya, anak usia 2 tahun diberikan uang 20 juta. Kira-kira diinvestasikan atau disodakohkan, atau mungkin dibuat pesawat-pesawatan, dirobek-robek barangkali, sambil teriak kegirangan. Kita yang melihat bagaimana? Ya Allah, kan begitu. 20 juta dirobek-robek. Dia senang, kita senep. Ya. Kenapa? Karena kita tahu nilainya. Sama seperti kita memandang orang yang tidak puasa barangkali. Rasanya hati ini apa? Kasihan. Karena kita tahu nilainya. Maka sungguh merugi orang yang tidak tahu nilai dari malam Lailatul Qadar, kemudian dia menyia-nyiakan pada malam tersebut. Ya, ini salah satunya kita faedah kita belajar tafsir Al-Qur'an.
Khairun, lafadz khairun yang kedua tadi unsur yang pertama. Yang kedua, khairun kan tadi orang yang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, ibadah yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar adalah khusus adalah khusus, tidak umum. Kita ketahui ibadah itu banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada baca Quran, berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni anak yatim, banyak. Adapun khairun yang dimaksud di dalam malam Lailatul Qadar khassatun bis shalah. Khusus dengan salat. Kalau antum mau lihat di sini di halaman 44 perkataan asyarih kalau di tempat saya yang bertinta hitam, di situ hitam semua. Qala asyarih, di situ disebutkan yashtamilu ala tanbihain. Di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar ada dua peringatan. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, beliau mengatakan, wajadtum, temu, annal amal alladhi ulliqat bihi khairiyatuha. Bahwasannya amalan yang terkait dengan kebaikan malam tersebut, huwal qiyamu. Itu hanyalah al-qiyam, salat. Kalau orang menisbatkan, ya sudah pada malam Lailatul Qadar kita sedekah. Kita berbuat baik pada kedua orang tua. Kita apalagi jenis-jenis ibadah lainnya. Maka ini adalah menunjukkan ketidakfahamnya terhadap dalil. Beliau mengatakan imanan wa ihtisaban. Salat secara iman dan ihtisab. Hal ini didasari dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama, apa makna qama? Ai shalla. Qama ai shalla. Salat pada malam Lailatul Qadar secara iman dan ihtisab mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sabda Nabi ini menunjukkan kekhususan ibadah pada malam tersebut yang disyariatkan adalah salat. Termasuk di dalamnya baca Al-Quran dan doa. Jika seseorang mencukupkan salat, maka dia sudah mencakup di dalamnya baca Quran dan doa. Karena salat itu di dalamnya ada baca Al-Quran dan juga doa. Ini yang dimaksud khairun pada ayat tersebut. Wasil. Ya. Qala al-musannifu ya. Wa tilkal lailatu, dan malam itu hiya fi Ramadan, berada di dalam Ramadan. Wa fil ashril awakhir, kemudian terkhususkan lagi di 10 malam terakhir. Wa arjaha, dan diharapkannya, paling diharapkan, autaruha, pada malam-malam yang ganjil. Wahia baqiyatun fi kulli sanatin, kata penulis. Dan malam Lailatul Qadar ini senantiasa ada setiap tahun ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Maka terbantahlah tadi persepsi bahasanya Lailatul Qadar hanyalah peringatan, seperti orang memperingati kemerdekaan. 17 Agustusnya kemerdekaan kapan? Dulu tahun 45. Yang sekarang hanya memperingati. Dia menganalogikan Lailatul Qadar dengan demikian. Maka ini adalah kesalahan yang fatal. Nah, muasih. Tanazzalu
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan yang lainnya pada malam tersebut adalah tanazzalul malaikah. Malaikat berduyun-duyun turun. Di dalam sebuah hadis disebutkan jumlah malaikat yang turun pada malam tersebut adalah ka'adadil hasa. Seperti sejumlah kerikil yang ada di bumi, banyak sekali. Warruhu fiha. Warruhu disebutkan secara terpisah menunjukkan bahwasanya ar-ruh adalah Jibril. Bukankah Jibril bagian dari malaikat? Naam, disebutkan secara terpisah sebagai bentuk pemuliaan untuk Jibril adalah malaikat yang termulia. Penghuni langit yang paling mulia. Bi'izni rabbihim. Dan perbuatan malaikat tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi'izni rabbihim min kulli amr. Dari seluruh perintah, salah satunya adalah perintah untuk turun pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya. Dan keselamatan, kesejahteraan pada malam tersebut tercurahkan hatta matla'il fajar. Sampai berlakunya keselamatan tersebut sampai datang waktu fajar. Ya, berarti hitungannya malam Lailatul Qadar dari mana? Min ghurubis syams, dari tenggelamnya matahari sampai tulu'il fajar, sampai terbit fajar. Dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Selesai tafsir surat Al-Qadar. Wa nastamirru ila suratin ba'dah. Surah Al-Bayyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surah Al-Bayyin. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunil ladzina kafaru min ahli wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlusuhu fahara. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Kana kuffaru ahli kitab yaquluna sayyib'atuhum sayyib'atina rasul. Maka musyrikuna yaquluna lahum kita da'ahum ila tibai yahudiyati wa nasraniyat lam ya'tina rasulun kama ataku fa akhbarallahu fi hadhihi surah an qaulihim muwabbihat. Nah, disebutkan oleh penulis dari ayat pertama lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita ketahui dulu terjemahannya. Terjemahannya apa? Tidak akan terjadi bagi orang-orang kafir, baik dia ahlul kitab ataupun kafir yang musyrik, melepaskan agama mereka walaupun datang kepada mereka siapa? Penjelasan. Datang kepada mereka bayyinah. Sesuatu hal yang jelas. Nanti akan diterangkan apa itu bayyinah. Jelas? Maka di sini kita bisa ambil ada berapa kafir? Dua. Jenis kafir pertama, ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sisanya namanya musyrikin. Apa pentingnya kita bisa membedakan orang-orang kafir? Karena di antara mereka ada hukum yang berbeda untuk kita. Sembelihannya ahlul kitab boleh kita makan. Wanitanya boleh dinikahi. Sedangkan musyrik tidak boleh dimakan sembelihannya, wanitanya tidak boleh
dinikahi. Jelas? Wala tankihul musyrikatu hatta yu'min. Tidak boleh menikahi wanita musyrikah sampai dia beriman. Sedangkan ahlul kitab boleh dinikahi. Ya. Ahlul kitab yang kafir berbeda dengan musyrikin dalam hukum muamalah dengan kaum muslimin. Jelas ini? Nah, itu menyebutkan jenis kekafiran di dalam surat Al-Bayyinah. Dan di sini disebutkan ahlul kitab mengatakan nanti akan datang seorang rasul di tengah-tengah kami yang akan mengajarkan kami wahyu. Musyrikin mengatakan, ya, idza da'awhum ila ittiba'il yahudiyyah awin nasraniyah lam ya'tina rasulun kama atakum. Ya. Jika rasul tersebut mengajak kepada agama Yahudi atau Nasrani, maka kami tidak akan mengikuti rasul tersebut. Mereka saling apa? Saling mengklaim memiliki seorang rasul. Oleh karenanya Allah menurunkan ayat ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Tidak akan terjadi baik dia ahlul kitab ataupun musyrik kemudian melepaskan agama mereka walaupun sudah datang seorang rasul. Jelas? Sudah datang seorang rasul. Nyatanya bagaimana? Ketika datang seorang rasul, apakah ahlul kitab kekeh pada agamanya atau sebagian dari mereka masuk Islam? Bagaimana dengan orang musyrik? Apakah tetap bertahan pada agamanya atau sebagian dari mereka mengikuti dakwah Nabi? Ali bin Abi Thalib sebelumnya musyrik. Umar sebelumnya musyrik. Ya, Abdullah bin Salam sebelumnya Yahudi. Kata Allah, nggak mungkin semuanya. Makanya ayat ini teori dengan realita seolah-olah nggak sama. Para ahli tafsir mengatakan ini adalah ayat yang tersulit untuk dipahami. Ayat yang tersulit untuk dipahami. Makanya di sini beliau mengatakan muwabbihan. Muwabbihan. Maksudnya adalah ayat ini adalah bentuk celaan kepada mereka. Bukan sedang menjelaskan realita, tetapi ini adalah sedang mencela. Karena kalau menjelaskan realita tidak sesuai. Orang-orang kafir banyak mengikuti Nabi Muhammad, buktinya kan begitu. Maka ayat ini maknanya adalah celaan bagi mereka yang tetap bertahan dalam kekafirannya walaupun di situ Nabi Muhammad sudah datang di tengah-tengah mereka. Paham belum? Nah. Kemudian Wasil. Ya. Kemudian Allah summa fassara tilkal bayyinah. Kemudian Allah menafsirkan apa itu bayyinah. Apa itu al-bayyinah yang terdapat pada ayat pertama. Allah mengatakan pada ayat yang kedua, rasulun minallah. Yaitu utusan dari Allah. Yang dimaksud bayyinah berarti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallahi. Utusan dari Allah. Yatlu suhufan mutahhara. Yang utusan tersebut membaca lembaran-lembaran yang disucikan. Nah. Iya. Dan yang dimaksud yatlu suhufan mutahharah, beliau
membaca lembaran-lembaran yang disucikan. Yang dimaksud lembaran yang disucikan memang Al-Quran, tetapi bukanlah Al-Quran yang seperti yang ada di tangan kita. Yang ada di tangan kita sudah tidak mutahharah, karena sudah tercampur dengan lembaran-lembaran kertas dunia, ada penjilitan, lem, tinta, dan lain sebagainya. Maka dalam memahami bahasa, ada mutahharah yang disucikan, ada tohir. Apa tohir? Yang suci. Apa bedanya? Suci dengan yang disucikan. Mutahharah yang disucikan berarti tidak pernah terjamah oleh kotoran dan najis. Karena dia sudah dijaga kesuciannya. Sedangkan tahir adalah yang suci. Kapan sucinya? Setelah dia bersih dari najis yang telah menempel di tubuhnya. Kemudian dibersihkan, maka dia tahir, suci. Ini bedanya. Maka suhufan mutahharah, lembaran yang sudah disucikan, huwal Qur'anul Karim fi kitabin maknun. Itu adalah Al-Quran yang di lauhil mahfuz, yang tidak terjamah oleh makhluk. Dan itulah yang dibacakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia sebelum nantinya Al-Quran pun dibukukan. Tapi sebelumnya bagaimana cara Rasul SAW menyampaikan kepada manusia? Dengan lisan beliau yang mulia, melalui malaikat Jibril yang menukil firman Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasil qala al-musannifu halaman 48. Ya. Kemudian Allah mengatakan tilka suhuf, lembaran-lembaran itu fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran tersebut ada tentang penjelasan kutubun qayyimah. Lafadznya jamak, kutub, bukan kitab. Yadullu ala kutub ghairul Qur'an. Menunjukkan kitab-kitab selain Al-Quran juga termasuk di dalamnya. Ada berapa kitab? Udkur. Sebutkan 4 tadi. Zabur, Taurat, Injil, Alas, Suhuf Ibrahim. Ada lagi? Suhuf Musa. Fi Suhufi Ibrahim wa Musa. Para ulama berbeda, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Kalau antum mengatakan 4. Coba sing salah. Ya. 6, ada yang mengatakan Suhuf Musa berbeda dengan Taurat. Adapun yang mengatakan 5, mengatakan Suhuf Musa itu juga Taurat. Jelas? Fiha kutubun qayyimah. Kitab-kitab itu adalah kitab yang lurus, qayyimah. Ya, sebutkan oleh beliau mustaqimah, lurus. Wahiyal kutubul lati anzalallahu ma'an nabiyyin. Itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Nah. Nah, kemudian Allah menyebutkan sebab kufurnya ahlul kitab. Allah mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Tidaklah ahlul kitab itu bercerai-berai. Tafarraq, berpisah-pisah. Kata Nabi SAW, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi terpisah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara menjadi 72 golongan. Allah mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba.
tidaklah yang menyebabkan bercerai-berainya ahlul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali adalah ketika penjelasan al-bayyinah sampai kepada mereka. Al-bayyinah yang ini berbeda dengan al-bayyinah pada ayat yang pertama. Kapan tercerai-berainya mereka? Sampai datang al-bayyinah. Dan al-bayyinah yang ini berbeda dengan yang tadi. Yang tadi al-bayyinah adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-bayyinah yang ini beliau mengatakan fal-bayyinatu huna. Al-bayyinah pada ayat yang ini adalah al-hujaju wal ayat allati ja'athum min qabl. Yaitu hujjah-hujjah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Taurat dan Injil. Bayangkan, mereka diberikan wahyu. Yang satu, mereka bercerai-berai di dalam memahaminya. Sehingga terpisah, yang pegang Taurat jadi 71 golongan. Yang pegang Injil juga sama. Kitabnya satu, pemahamannya 72. Yang terakhir, Al-Quran paling banyak. Kenapa? Karena mereka mengikuti sunnah-sunnah generasi sebelum mereka, yaitu pemegang Taurat dan pemegang Injil. Tetapi masing-masingnya, Rasul SAW mengatakan ada satu golongan yang benar. Ada satu golongan yang benar. Di dalam Taurat ada pengikutnya Nabi Musa yang masih lurus. Di dalam Injil ada Hawariyin, pengikutnya Nabi Isa yang masih lurus. Di dalam Al-Quran, yaitu para sahabat. Para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad dengan benar. Oleh karenanya, tidak dibenarkan seseorang memahami Al-Quran, melainkan dengan generasi sahabat. Jika mereka ingin terhindar dari tafarraqal ladzina utul kitabah, orang-orang yang diberikan kitab kemudian bercerai-berai. Wadih, jelas? Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul ini untuk menyampaikan kepada umatnya pesan pada ayat berikutnya. Wasil. Iradah. Naam. Kemudian Allah mengatakan pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada manusia, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, satu. Dua apa? Mukhlishina lahuddin. Di dalam ibadahnya wajib menghadirkan ikhlas. Tidak dibenarkan orang hanya fokus ibadah, tapi tidak berusaha untuk ikhlas. Apa ikhlas yang dimaksud? Beliau menyebutkan di sini, al-ikhlasu. Ikhlas adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan hati, min iradati ghairillah, dari keinginan menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Beribadah untuk mertua, tidak ikhlas. Beribadah untuk bos, tidak ikhlas. Beribadah untuk seorang wanita yang ingin dia kejar, tidak ikhlas. Maka seluruh jenis ibadah wajib hukumnya ikhlas, yaitu maksudnya apa? Ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, perintah Islam adalah beribadah kepada Allah, ya. Kedua, ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, hunafa. Ya. Hunafa, Wasil. Yang dimaksud hunafa adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala
condong kepada Allah Subhanahu wa taala, zailina amma siwahu. Kemudian meninggalkan selain Allah. Para ulama mengatakan lafadz hunafa, kesimpulannya adalah seseorang yang condong kepada kebenaran dan selalu hatinya condong kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, berarti perintah di sini ada berapa sudah? 3. Ibadah kepada Allah, ikhlas, kemudian bersikap hanif. Bersikap hanif yaitu condong kepada kebenaran. Ini adalah Islam yang benar. Bukan condong kepada kata orang, bukan condong kepada kata tokoh, tapi condong kepada kebenaran. Terus kemudian perintah berikutnya adalah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, mendirikan salat dan membayar zakat. Dan kelimanya ini terdapat di syariat Nabi Muhammad, juga syariat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah simbol amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan hatinya tadi ikhlas, hanif. Kemudian anggota badannya adalah mendirikan sholat dan membayar zakat. Hasil wadalika. Wadzalika dinul qayyimah. Yang demikian tadi, yang 5 tadi, beribadah pada Allah, ikhlas, hanif, mendirikan sholat, membayar zakat, dzalika dinul qayyimah. Itu adalah agama yang lurus. Itu adalah agama yang lurus. Terus dinul qayyim ay dinul qutubi mustaqim wa huwa al-islam wala udhira lahu bil iqrar. Tidak ada udzur bagi mereka yang menyimpang dari kelimanya tersebut. Karena kenapa? 5-5-nya sudah ma'ruf, sudah merupakan syiar, orang awam sekalipun sudah tahu bahasanya ikhlas, condong kepada kebenaran, mendirikan sholat, bayar zakat, oh Islam ini. Ya, mungkin sebagian yang lain tidak tahu kalau jenggot adalah bagian dari syariat Islam. Karena tidak senampak sholat. Jelas di sini. Ini yang dimaksud fala udhra lahum, tidak ada udzur bagi orang yang meninggalkan kelima-limanya tadi. Syiar besar. Mungkin orang tidak tahu bahasanya memotong kuku bagian dari syariat Islam. Sehingga kita lihat banyak kaum muslimin apa? Kukunya disisakan yang apa? Yang kelingking. Panjang sendiri. Ya. Apakah dia tidak malu ketika bertemu dengan sesamanya nanti? Ya, kalau ada yang loh kok sama itu kukunya panjang sebelah. Tahu antum sesamanya? Nanti insya Allah akan tahu sendiri. Terus qala al-musannifu innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin illa jahannam fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang tetap pada kekafirannya. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tempat mereka adalah di neraka jahannam, khalidina fiha, yaitu kekal di dalamnya. Ulaika hum, mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Bayangkan, seburuk-buruk makhluk. Nah. Al-bariyah al-khaliqah. Fa'atahu bi-dhikri jazaan qabilika qabilihim. Faqala inna alladziina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun ay jannatu iqamah. Ghurafiha. Naam. Kemudian Allah mengikuti setelahnya, yaitu orang yang lawan dari orang yang kafir.
Orang yang kafir tempatnya di neraka. Ayat berikutnya menjelaskan lawannya. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman. Wa amilus solihat. Dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatu adnin, surga Aden. Ya, jannatu Aden. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Antum tahu sifat sungai surga? Sini disebutkan ai min tahti asjariha, yaitu mengalirnya di bawah pohon-pohonnya, wa ghurafiha, dan kamar-kamarnya, ala wajhi ardiha min ghairi syikkin, mengalirnya di atas tanah, tidak ada cekungannya. Sungai, seluruhnya sungai di dunia yang kita tahu, setiap sungai pasti ada cekungannya, airnya berjalan di cekungan. Adapun sungai di surga flat, tanpa ada cekungan, datar di atas buminya, mengalirlah dia di sana sungai-sungai. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Nahrul Kautsar, ada di dalam halaman 51. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lamma dzakara Nahar al-Kautsar," ketika Nabi menjelaskan tentang sungai Al-Kautsar, ketemu, beliau mengatakan, qala fa idza huwa nahrun, Al-Kautsar adalah sungai, yajri, yang mengalir, walam yusyaqqa syaqqan, tanpa ada cekungannya. Subhanallah. Tanpa ada cekungannya. Jadi airnya mengalir di atas tanah daratan yang datar. Tidak cekung. Itu sifat sungai di surga. Ada berapa sungai di surga? 4, uzkur. Hah? Arak, khamr. Khamr. Hadiah, hadiah. Nah, Muasil. Nah, kemudian Allah sebutkan khalidina fiha. Orang yang beriman dan beramal soleh kekal di surga selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, mereka pun ridha kepada Allah. Ini adalah balasan, saling ridha. Allah ridha kepada mereka sebabnya mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa radu anhu, mereka pun ridha kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan balasan berupa surga dan kenikmatannya, sehingga mereka pun ridha. Dzalika, balasan tersebut, liman khasyya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada faedah atau tidak takut pada Allah? Balasannya surga. Takut kepada Allah, balasannya surga. Lalu sampai mana kita mau mendatangkan rasa takut kepada Allah? Bagaimana caranya? Hah? Bagaimana cara mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya satu. Ya ilmui, kenali siapa Allah Subhanahu wa taala. Kenali, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu pertama yang wajib di dalam Islam adalah ilmu akidah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-ula wa huwa ma'rifatullah. Ilmu yang dimaksud pada surat Al-Asr pertama adalah
ilmu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal dengan Robnya pasti dia akan takut. Ilmu tentang mengenal Allah terbagi 3. Tauhid itu. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Uluhiyah, kita mengenal bahasanya Allah adalah Rob. Satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua, rububiyah, kita mengenal Allah memiliki pekerjaan-pekerjaan. Allah memiliki pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluknya. Yang ketiga, ini urgent. Tauhid asma wa sifat. Allah memiliki asmaul husna. Yang setiap kita pahami nama tersebut, timbul rasa takut kita. Contoh. Hah? Mik. Dengar suara saya? Baik. Asmaul husna, setiap satu kita pahami, timbul rasa takut kita kepada Allah. Saya kasih contoh. Orang awam, tidak ngerti asmaul husna. Dia melakukan kemaksiatan, sembunyi-sembunyi. Tidak terlihat orang. Ketika ditegur, jangan berbuat ini maksiat. Apa yang dia katakan? Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Kemudian dia diberitahukan, wahai saudaraku, Allah punya nama Al-Basir. Artinya apa? Maha melihat. Dimanapun Anda berada, Allah bisa melihat. Kira-kira sikapnya bagaimana dia setelah tahu itu? Belum As-Sami', belum Al-Jabbar, belum Al-Ghani, belum Al-Ghafur, Ar-Rahim. Ini tujuannya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak perbendaharaan nama dan sifat Allah, semakin kita takut kepada Allah. Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi man al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Berilmu apa? Ilmu agama. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai 2 tafsir, alhamdulillah. Dan antum semangat ya. Nggak ada yang ngantuk ya. Masya Allah. Ada yang ditanyakan dalam benam. Suhufun mutahharah. Mutahharah. Suhufun mutahharah belum dijilid. Itu utuh dalam kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa lembaran, tetapi beda lembaran dengan kita. Itu lembaran yang disucikan. Tidak terjamah oleh makhluk sedikit pun. Tidak seperti gambaran lembaran-lembaran yang ada di tangan kita. Dan turunnya dari lauhil mahfud ke langit dunia, tidak ke bumi. Sehingga darinya Jibril menukil firman-firman Allah sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan asbabun nuzul. Dari mana? Langit dunia kepada Nabi Muhammad. Mana juga? Iya benar. Ya. Semua. Ya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Kemudian setelahnya Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka an taqdiya kulla qada'in li khaira. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk
senantiasa menetapkan setiap ketetapanmu adalah baik bagiku. Adalah baik bagiku. Pertama tadi minta apa? Surga dan amal yang bisa mendekatkan ke surga. Kemudian minta dijauhkan dari api neraka dan amal yang bisa mendekatkan ke neraka, minta dijauhkan. Kemudian yang ketiga, minta takdir yang baik. Boleh ditambah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Tafadhal. Naam, ya paham. Ketika masuk lamma ja'athumul bayyinah, ketika Nabi Muhammad sudah datang di antara mereka, maka Nabi Muhammad bersabda, la yasma'u bi, la yahudiyan, wala nasraniyan. Tidaklah yang mendengar akan kenabianku. Tidaklah itu Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia tidak beriman, walam yu'minu bi, tidak beriman padaku, illa wa huwa min ashabillah. Maka dia sudah termasuk penduduk neraka. Jadi ketika datang Nabi Muhammad, kalau mereka jujur berpegang pada Taurat atau Injil, pasti masuk Islam. Amin. Nah, as-sabiin masuk musyrikin. Karena apa as-sabiin? Apa? Ya, salah satunya. As-sabiin orang yang beragamanya adalah dengan keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar, khurafat. Kemudian dengan bintang-bintang dia percaya. Apa ya bahasa kita? Orang yang percaya dengan keyakinan-keyakinan khurafat. Nasib sial, ya. Ada seperti agama kejawen itu, kurang lebih itu as-sabi. Nah, ya. Iya. Adapun qama Lailatul Qadar, salat pada malam Lailatul Qadar, ini hukumnya sunnah muakkadah. Dan pada asalnya salat sunnah yang paling afdal dikerjakan di rumah. Akan tetapi contoh dari para sahabat bahwasannya salat taraweh atau di malam Lailatul Qadar ini khusus salat sunnah yang dianjurkan dikerjakan secara berjamaah afdalnya. Adapun jika tidak mampu, jika dia sholat di rumah, maka juga termasuk mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar, tidak berdosa. Tapi afdalnya adalah berjamaah, afdalnya. Nah, bahkan diperintahkan juga wanita pun ikut mendatangi. Karena ini adalah syiar besar bagi mereka yang tidak terhalang untuk datang ke masjid. Nah, ya. Musyrikin adalah orang kafir selain Yahudi dan Nasrani. Iya. Jika lafaz musyrikin ditujukan kepada kaum muslimin, berarti mereka adalah orang-orang yang mengerjakan praktek kesyirikan. Ya, mereka adalah orang yang mengerjakan praktek kesyirikan. Adapun jika musyrikin tujuannya adalah penjelasan pada orang kafir, maka mereka adalah
orang kafir selain Yahudi dan Nasrani. Nah, apabila ada orang yang mencukupkan pada malam ganjil saja, malam genapnya dia sampai di rumah, tidak beriktikaf. Orang ini seolah tahu bahwasanya pasti Lailatul Qadar di malam ganjil. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja mencarinya di 10 malam terakhir, ganjil dan genap. Jelas? Ya. Maka ini khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Ya. Biasanya sama Syekh Nasir dipanggil Abu Ganjil. Karena ketahuilah, pada malam ini fokusnya adalah menghidupkan 10 malamnya. Dengannya kita bisa meraih Lailatul Qadar. Fokusnya di 10 malamnya, bukan ganjilnya. Jelas ya, bukan ganjil. Adapun di dalam memacu semangat beda. 10 ganjil lebih semangat, 27 lebih semangat. Gitu. Bukan memilih ganjilnya saja dan meninggalkan genapnya. Tadi belum saya sampaikan, ya, mumpung hujan kan, tidak pulang antum kan kalau hujan. Berapa rakaat ya taraweh yang disyariatkan? Apakah 11 atau boleh lebih? Ya, praktek yang datang dari sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan tidak lebih dari 11. Ya, maka datang riwayat hadis itu ada berapa yang kita anggap jadi hujjah? Ada 3. Hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, hadis yang berkaitan dengan ucapan Nabi, dan hadis persetujuan. Di dalam sebuah riwayat, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubayyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Ubay bin Ka'ab. Shalla 20 rakaat. Salat 20 rakaat pada zaman Nabi. Fa'aqarrahu. Maka Nabi pun menyetujuinya, tidak menegurnya. Dalil atau tidak? Dalil. Tidak 11, tidak nyata harus 11. Bahkan praktek dari Umar ibnul Khattab sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar ibnul Khattab adalah salah seorang khulafaur Rashidin yang kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair Rashidin. Berapa rakaat yang dipraktekkan Umar? Dan imamnya juga Ubay bin Ka'ab. 20 rakaat. Kemudian ketika masuk 10 malam terakhir, beliau menambah jumlah rakaatnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah athar, generasi tabi'in ketika masuk 10 malam terakhir, beliau sholat 30 rakaat. Masjidil Haram sekarang 20 tambah 10. 30. Agak. Ya. Lalu terus bagaimana ketika ada hadis man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu ajra qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia sudah terhitung sholat semalam suntuk. Bagaimana prakteknya sholat bersama imam sampai selesai? Dengan segala macam bentuknya. Sholat ada ikut taraweh yang ba'da isya. Tidak sampai witirnya dia keluar. Kenapa? Karena ingin mengikuti witir yang di malam harinya plus jumlah rakaatnya.
dia juga termasuk sholat bersama imam sampai selesai. Tidak harus sholat yang ba'da isya sampai selesai. Jelas ini. Kenapa disebutkan seperti itu? Prakteknya para sahabat juga demikian. Ada mereka yang meninggalkan witir pertama dan mengikuti witir yang kedua. Mereka sholat, nambah, kemudian nanti di akhirnya ditambah witir. Bagi mereka yang sudah mengikuti witir dengan imam, kurang jumlah rakaat sholatnya, mereka sholat sendiri dengan menambah jumlah rakaatnya tanpa witir. Dua-duanya adalah praktek sholat bersama imam sampai selesai. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.